Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 2110106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amkatu, NIM 21101002, Prodi Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Budiasih, NIM 21102014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdulaya dengan NIM 21101012 dari Prodi PA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah filsafat umum dari kelompok 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah filsafat umum dari kelompok 5. Di video ini kami akan membahas tentang filsafat barat abad pertengahan. Yang pertama, masa patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada yang menerimanya. Bagi mereka yang menolak, alasannya karena beranggapan bahwa sudah mempunyai sumber kebenaran yaitu firman Tuhan, dan tidak dibenarkan apabila mencari sumber kebenaran yang lain seperti dari filsafat Yunani. Mereka mempunyai alasan dan beranggapan walaupun telah ada sumber kebenaran yaitu firman Tuhan, tetapi tidak ada jeleknya menggunakan filsafat Yunani, hanya diambil metodenya saja. Perbedaan pendapat tersebut berkelanjutan sehingga orang-orang yang menerima filsafat Yunani menuduh bahwa mereka, orang-orang Kristen yang menolak filsafat Yunani, itu munafik. Mereka menyangkal bahwa tuduhan tersebut dianggap fitnah. Akibatnya, muncul upaya untuk membela agama Kristen. Para pembela iman Kristen diantaranya, yang pertama, Justinus Martir. Menurut pendapatnya, agama Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani, dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen, padahal Musa hidup sebelum Socrates dan Plato. Dalam mengembangkan aspek logosnya ini, orang-orang Yunani, Socrates, Plato, dan lain-lain kurang memahami apa yang terkandung dan memancar dari logosnya, yaitu pencerahan sehingga orang-orang Yunani dapat dikatakan menyimpang dari ajaran murni. Yang kedua, Clemens. Ia juga termasuk pembela Kristen, tetapi ia tidak pernah memuji filsafat. Pokok pemikirannya adalah memberikan batasan-batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. Menerangi ajaran yang anti terhadap Kristen dengan menggunakan filsafat Yunani. Bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan memikirkan secara mendalam. Yang ketiga, Tertullianus. Ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melaksanakan pertobatan, ia menjadi gigih membela Kristen secara fanatik. Ia mengatakan bahwa dibanding dengan cahaya Kristen, segala yang dikatakan oleh filosof Yunani dianggap tidak penting. Apa yang dikatakan oleh para filosof Yunani tentang kebenaran pada hakikatnya sebagai kutipan dari kitab suci. Yang keempat, Augustinus. Sejak mudanya, ia telah mempelajari bermacam-macam aliran filsafat, antara lain Platonisme dan Skeptisisme. Ia dijuluki sebagai guru skolastik yang sejati. Ia seorang tokoh besar di bidang teologi dan filsafat. Setelah mempelajari aliran skeptisisme, ia kemudian tidak menyetujui atau menyukai karena di dalamnya terdapat pertentangan batinnya. Menurut pendapatnya, daya pemikiran manusia ada batasannya, tetapi pemikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya, yang bersifat kekal abadi. Akhirnya, ajaran Augustinus berhasil menguasai 10 abad dan memengaruhi pemikiran Eropa. B. Masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul, yang berarti sekolah. Jadi skolastik berarti aliran yang berkaitan dengan sekolah.
Perkataan skolastik merupakan corak khas skolastik sebagai berikut. Filsafat skolastik. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Skolastik ini merupakan bagian dari kebudayaan abad pertengahan yang religius. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau sifat yang rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kesasmanian, kerohanian, baik dan buruk. Dari rumusan tersebut kemudian muncul istilah skolastik, yaitu istilah skolastik Yahudi, skolastik Arab, dan lain-lainnya. Filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan alam. Alam kodrat akan dimasukkan ke dalam bentuk sintesis yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. Filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Filsafat skolastik ini dapat berkembang dan tumbuh karena beberapa faktor berikut. Faktor religius. Faktor religius mempengaruhi corak pemikiran filsafatnya. Yang dimaksud dengan faktor religius adalah keadaan lingkungan saat itu yang beri kehidupan religius, maka beranggapan bahwa hidup di dunia ini suatu perjalanan ke tanah suci Yerusalem. Dunia ini bagaikan negeri asing dan sebagai tempat pembuangan limbah air mata atau tempat kesedihan. Sebagian dunia yang menjadi dunia tanah aliran surga. Tanah aliran adalah surga. Manusia tidak dapat sampai ke tanah airnya atau surga dengan kemampuannya sendiri, sehingga harus ditolong. Karena manusia itu sifat kodratnya mempunyai celah atau kelemahan yang dilakukan atau diwariskan oleh Adam. Mereka juga berkeyakinan bahwa Isa, anak Tuhan, berperan sebagai pembebas dan pemberi bahagia. Ia akan memberi pengampunan sekaligus menolongnya. Maka hanya dengan jalan pengampunan inilah manusia dapat mencapai tanah airnya atau surga. Anggapan keyakinan inilah yang dijadikan dasar pemikiran filsafatnya. Faktor ilmu pengetahuan. Pada saat itu telah banyak didirikan lembaga pengajaran yang diupayakan oleh biara-biara, gereja, ataupun dari keluarga istana. Kepustakaannya diambil dari para penulis Latin, Arab atau Islami, dan Yunani. Masa skolastik terbagi menjadi 3 periode, yaitu skolastik awal berlangsung dari tahun 800 sampai dengan tahun 1200. Skolastik puncak berlangsung dari tahun 1200 sampai tahun 1300. Skolastik akhir berlangsung dari tahun 1300 sampai 1450. 1. Skolastik awal. Sejak abad ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot. Terlebih lagi pada abad ke-6 dan 7. Dikatakan abad kacang. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadinya karena serangan terhadap Romawi kerajaan, sehingga Romawi beserta peradabannya ikut rumah yang telah dibangunkan selama berabad-abad. Baru abad ke-8 Masehi, kekuasaan berada di bawah Karel Agung 742 sampai 814. Dapat memberikan suasana ketenangan dalam bidang politik, kebudayaan dan ilmu pengetahuan, termasuk kehidupan manusia serta pemikiran filsafat. Semuanya menampakkan mulai adanya kebangkitan. Kebangkitan inilah yang merupakan kecermelangan abad pertengahan, di mana arah pemikirannya berbeda sekali dengan sebelumnya. Saat ini merupakan zaman baru bagi bangsa Eropa. Hal ini ditandai dengan skolastik yang di dalamnya banyak diupayakan pengembangan ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah. Pada mulanya skolastik ini timbul pertama kali di Biara Italia Selatan dan akhirnya berpengaruh ke Jerman dan Belanda. Kurikulum pengajarannya meliputi studi duniawi atau artes liberales, meliputi tata bahasa, retorika, dialektika, dan seni berdiskusi.
atau seni dialektika atau seni berdiskusi, ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu perbintangan dan musik. Di antara tokoh-tokohnya adalah Aquinas 735 sampai 805, Johannes Scotus Erugena 815 sampai 870, Peter Lombard 1100 sampai 1160, John Salisbury 1115 sampai 1180, Peter Abelardus 1079 sampai 1180. 2. Skolastik Puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300, dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa itu ditandai dengan munculnya universitas dan ordo-ordo yang secara bersama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Di samping itu juga peranan universitas sebagai sumber pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Berikut ini beberapa faktor mengapa skolastik menjadi puncaknya. Adanya pengaruh dari Aristoteles, Ibnu Rusdi, Ibnu Sina. Sejak abad ke-12 sehingga sampai abad ke-13 telah tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang luas. Tahun 1200 didirikan Universitas Alma Mater di Prancis. Berdirinya ordo-ordo. Ordo-ordo inilah yang muncul karena banyak perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13. Upaya kristenisasi ajaran Aristoteles mulanya hanya sebagian pikir yang membawa dan meneruskan ajaran Aristoteles. Akan tetapi upaya ini mendapat perlawanan dari Augustinus. Hal ini disebabkan karena adanya suatu anggapan bahwa sejarah Aristoteles yang mulai dikenal pada abad ke-12 telah diolah dan tercemar oleh ahli pikir Arab atau Islam. Untuk menghindari adanya pencemaran tersebut, di atas dari ahli pikir Arab atau Islam, Albertus Magnus dan Thomas Aquinas sengaja menghilangkan unsur-unsur atau selipan dari Ibnu Rusdi dengan menerjemahkan langsung dengan bahasa Latinnya. Juga bagian-bagian ajaran Aristoteles yang bertentangan dengan ajaran Kristen diganti dengan teori-teori baru yang bersumber pada ajaran Aristoteles dan diselaraskan dengan ajaran Kristen. Albertus Magnus 1203 sampai 1280. Di samping sebagai biarawan, Albertus Magnus juga dikenal sebagai cendekiawan abad pertengahan. Ia lahir dengan nama Albert von Bolstad, yang juga dikenal sebagai dokter universalis dan dokter Magnus. Kemudian bernama Albertus Magnus atau Albertus the Great. Ia mempunyai kepandaian yang luar biasa. Thomas Aquinas, nama sebenarnya adalah Santos Thomas Aquinas, yang artinya Thomas yang suci dari Aquinas. Ia lahir di Rocca Secca, Napoli, Italia. Ia merupakan tokoh terbesar skolatisme, salah satu seorang suci gereja Katolik Romawi dan pendiri aliran yang dinyatakan menjadi filsafat resmi gereja Katolik. Menurut pendapatnya, semua kebenaran asalnya dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dari jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran. Thomas telah menafsirkan pandangan bahwa Tuhan sebagai tukang boyong yang tidak berubah dan yang tidak berhubungan dengan atau tidak mempunyai pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan di dunia. Tuhan tidak pernah menciptakan dunia, tetapi zat dan pemikirannya tetap abadi. Selanjutnya, ia katakan bahwa iman lebih tinggi berada di luar pemikiran yang berkenan sifat Tuhan dan alam semesta. Timbulnya pokok persoalan yang aktual dan praktis dari gagasan. Gagasannya adalah pemikirannya dan kepercayaannya telah menemukan kebenaran mutlak yang harus diterima oleh orang lain.
Pandangannya inilah yang menjadikan perlawanan kaum Protestan karena sikapnya yang otoriter. 3. Skolastik akhir. Skolastik ini ditandai dengan rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya, sehingga memperlihatkan stagnasi atau kemandegan di antara tokoh-tokohnya adalah sebagai berikut. William Ockham 1285 sampai 1349. Ia merupakan stagnasi atau kemandegan di antara tokoh-tokohnya adalah sebagai berikut. William Ockham 1285 sampai 1349. Ia merupakan ahli pikir Inggris yang beraliran skolastik. Menurut pendapatnya, pikiran manusia hanya dapat mengetahui barang-barang atau kejadian-kejadian individual. Konsep atau kesimpulan-kesimpulan umum tentang alam hanya merupakan abstraksi buatan, hanya kenyataan. Pemikiran ini hanya dapat dilalui hanya lewat intuisi, bukan lewat logika. Nicholas Casasus 1401 sampai 1464. Ia merupakan tokoh pemikir yang berada paling akhir. Masa skolastik merupakan pendapatnya terbagi 3 cara untuk mengenal, yaitu lewat indera, akal, dan intuisi. Dengan indera kita akan mendapatkan pengetahuan tentang benda berjasad yang sifatnya tidak sempurna. Dengan akal kita akan mendapatkan bentuk-bentuk pengertian yang abstrak berdasar pada sajian atau tangkapan indera. Dengan intuisi kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi. Hanya dengan intuisi inilah kita akan dapat mempersatukan apa yang oleh akal tidak dapat Pemikiran Nicholas ini sebagai upaya mempersatukan seluruh pemikiran abad pertengahan yang dibuat ke suatu sintesis yang lebih luas. Sintesis ini mengarah ke masa depan. Dari pemikirannya ini tersirat suatu pemikiran yang humanis. 4. Skolastik Arab atau Islam. Dalam bukunya, Hasbullah Bakri menerangkan bahwa istilah skolastik Islam jarang dipakai di kalangan umat Islam. Istilah yang dipakai adalah ilmu kalam atau filsafat Islam. Dalam pembahasan antara ilmu kalam dan filsafat Islam biasanya dipisahkan. Tokoh-tokoh yang termaksud para ahli fikir Islam atau pemikir Arab atau Islam pada masa skolastik, yaitu Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Ibnu Rusdi, akan mendapatkan bentuk-bentuk pengertian yang abstrak berdasar pada sajian atau tangkapan indera. Dengan intuisi kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi. Hanya dengan intuisi inilah kita akan dapat mempersatukan apa yang oleh akal tidak dapat dipersatukan. Pemikiran Nicholas ini sebagai upaya mempersatukan seluruh pemikiran abad pertengahan yang dibuat ke suatu sintesis yang lebih luas. Sintesis ini mengarah ke masa depan. Dari pemikirannya ini tersirat suatu pemikiran yang humanis. 4. Skolastik Arab atau Islam. Dalam bukunya, Hasbullah Bakri menerangkan bahwa istilah skolastik Islam jarang dipakai di kalangan umat Islam. Istilah yang dipakai adalah ilmu kalam atau filsafat Islam. Dalam pembahasan antara ilmu kalam dan filsafat Islam biasanya dipisahkan. Tokoh-tokoh yang termaksud para ahli fikir Islam atau pemikir Arab atau Islam pada masa skolastik, yaitu Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Ibnu Rusdi. Peranan para ahli fikir tersebut besar sekali, yaitu sebagai berikut. Sampai pertengahan abad ke-12, orang-orang barat
mulai pernah mengenal filsafat, belum pernah mengenal filsafat Aristoteles, sehingga yang dikenal hanya buku logika Aristoteles. Orang-orang barat itu mengenal Aristoteles berkat tulisan dari para ahli pikir Islam, terutama Ibnu Rushdi, sehingga Ibnu Rushdi dikatakan sebagai guru terbesar para ahli pikir skolastik Islam yang membawa perkembangan skolastik kelas. Tidak hanya dalam pemikiran filsafat saja, tetapi para ahli pikir Islam tersebut memberikan sumbangan kecil bagi Eropa, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Para ahli pikir Islam sebagian menganggap bahwa filsafat Aristoteles benar, Plato dan Al-Quran benar. Mereka mengadakan perpaduan dan sinkretisme antara agama dan filsafat. Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian masuk ke Eropa yang merupakan sumbangan Islam paling besar. Dengan demikian, dalam pembahasan skolastik Islam terbagi menjadi 2 periode, yaitu A. Periode mutakalimin 700 sampai 900. B. Periode filsafat Islam 850 sampai 1200. C. Masa peralihan. Setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan yang diisi dengan gerakan kerohanian yang bersifat pembaharuan. Zaman peralihan ini merupakan embrio masa modern. Masa peralihan ini ditandai dengan munculnya Renaissance, humanisme, dan reformasi yang berlangsung antara abad ke-14 hingga abad ke-16. Renaissance atau kelahiran kembali di Eropa ini merupakan suatu gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia, kemudian di Prancis, Spanyol, dan selanjutnya hingga menyebar ke seluruh Eropa. Di antara tokoh-tokohnya adalah Leonardo da Vinci, Michelangelo, Machiavelli, dan Giordano Bruno. Humanisme pada mulanya dipakai sebagai suatu pendirian di kalangan ahli pikir. Renaissance yang mencurahkan perhatiannya terhadap pengajaran kesusastraan Yunani dan Romawi serta peri kemanusiaan. Kemudian humanisme berubah fungsinya menjadi gerakan untuk kembali sastra Yunani atau Romawi. Di antara tokohnya adalah Boccaccio, Petrarchus, Lawrence, Valia, Erasmus, dan Thomas More. Reformasi merupakan revolusi keagamaan di Eropa Barat pada abad ke-16. Revolusi tersebut dimulai dari gerakan terhadap perbaikan keadaan gereja Katolik. Kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestantisme. Para tokohnya antara lain John Calvin dan Martin Luther. Akhirnya, dalam filsafat Renaissance salah satu unsur pokoknya adalah manusia. Suatu pemikiran yang sejajar dengan Renaissance, pemikiran yang ingin menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, dadah!